Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Allah. Selamat hari baru. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan sukacita dalam Tuhan. Untuk itu kita memulainya dengan berdoa, mendengarkan sabdanya, serta merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memperhatikan kami. Engkau mendengarkan doa-doa kami yang dengan tekun membaca serta merenungkan sabdamu dalam hati kami masing-masing. Berkatilah kami sepanjang hari ini, agar sepanjang hari ini kami tetap setia menjalani hidup kami dengan berpatokan pada kehendak-Mu, dengan tetap berpegang teguh pada sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Jauhilah kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari segala macam gangguan. Berikanlah kami kesehatan yang baik. Semoga sepanjang hari ini dan selanjutnya kami tetap hidup dalam sukacita Injil yang dilimpahi oleh berkat dan kasih-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, menurut kitab suci segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, seorang wanita berseru kepada Tuhan Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui Engkau." Lalu apa reaksi Yesus atas pujian wanita itu? Adakah dia menjadi sombong? Adakah dia menjadi angkuh? Padahal jelas-jelas wanita yang memujinya adalah dia yang mengaguminya, wanita yang mengidolakannya. Wanita yang memujinya itu adalah seorang yang sangat kagum atas segala tutur kata dan perbuatan-perbuatan Yesus. Jawaban Yesus terhadap pujian wanita itu di luar dugaan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Pujian dari sesama pasti pernah kita dapatkan. Ketika kita menerima pujian dari sesama, kita bisa terantuk dan jatuh kalau kita tidak rendah hati. Pujian bisa membuat kita menjadi sombong. Tuhan Yesus memahami kecenderungan manusiawi ini, di mana banyak orang yang menjadi sombong ketika mendapat pujian. Banyak orang yang menjadi angkuh ketika banyak yang mengidolakannya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Dan Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa yang terpenting dari segalanya dalam hidup ini adalah sabda Allah. Sabda Allah sangat penting, maka kita wajib mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup kita. Lalu, apakah dengan jawaban itu Tuhan Yesus mengabaikan peranan ibunya dalam hidupnya? Tentu tidak. Tuhan Yesus sangat menghormati ibunya. Dia mengalami sendiri bagaimana ibunya mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dengan baik sepanjang hidupnya. Bagi Tuhan Yesus, ibunya adalah seorang wanita istimewa. Bunda Maria, sosok yang luar biasa. Saudara-saudari, Bunda Maria adalah sosok yang mendengarkan sabda Allah. Sejak kecil, Bunda Maria sudah terbiasa mendengarkan sabda Allah dari kedua orang tuanya. Dia juga selalu menciptakan waktu untuk merenungkan sabda Allah. Kebiasaan mendengarkan dan merenungkan sabda Allah menjadi cara hidupnya. Dan yang kedua, Bunda Maria tetap rendah hati. Meskipun banyak orang yang terkagum-kagum dengan putranya, banyak orang yang memuji putranya, banyak orang yang mengidolakan putranya yang saat itu sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Tetapi sebagai seorang ibu yang memiliki kerendahan hati di hadapan Allah, ia tetap rendah hati menanggapi perkembangan anaknya. Hal ini nampak dalam kidung yang dinyanyikannya, yang kita kenal sebagai Kidung Maria. Bunda Maria tetap memuliakan Allah dengan mengatakan dalam kidungnya, "Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong.
Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Dari kidung yang dinyanyikan atau didaraskan oleh Bunda Maria ini, kita menjadi tahu bahwa yang menjadi prioritas dalam hidup Bunda Maria adalah sabda Allah, kehendak Allah, sehingga ia tetap rendah hati kepada Allah, tetap menghargai sesama. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Kita boleh saja menerima pujian dari sesama. Kita tidak bisa melarang orang-orang yang mau memuji kita. Tetapi kita jangan menjadi angkuh dan tinggi hati. Pujian tetap menjadikan kita rendah hati. Dalam kerendahan hati, kita tetap menghargai sesama dan memuji Allah seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Kedua, kita harus mengarahkan setiap pujian yang kita dapat dari orang lain untuk semakin dekat dengan Allah, dengan tekun mendengarkan sabdanya dan memeliharanya dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apapun yang kita miliki, entah itu sahabat, entah itu kekayaan, ataupun jabatan, semuanya itu berasal dari Allah yang seharusnya kita pergunakan untuk tetap rendah hati dan membuka hati itu untuk memuliakan Allah dan menghargai sesama. Dan kita semua akan berbahagia kalau tekun mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Berbahagialah selalu, Tuhan beserta kita. Mari Bapak Ibu, umatku yang terkasih, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda hari ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga Anda. Tetap tekun dalam doa. Daraskanlah doa Rosario. Ave Maria.